Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Puji syukur kami bisa bertemu kembali dalam ibadah PKLU pada pagi hari ini. Dan kami boleh berjumpa dengan penuh sukacita karena tubuh dan jiwa kami boleh merasakan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian berdiri. Dan kita sama-sama menyanyi dari Gita Bakti 24. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu. Bersama beribadah, angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Baik Bapak Ibu, kami akan masuk dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini kami PKLU Bukit Zaitun Surabaya dan semua yang dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini boleh merasakan sukacita bahwa ibadah ini boleh kami adakan dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati kami semua Tuhan Yesus sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan penuh sukacita. Dan kami boleh mendapatkan hikmat pengertian daripada-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dina Haba. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat dan kemuliaan tetap hanya untuk-Mu. Amin. Kita membaca litani pujian dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai yang ketiga. Litani pujian dari Mazmur 103 ayat 1 sampai yang ketiga yang akan saya bacakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 40. Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus.
dalam ibadah PKLU pada saat ini Bapa, kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami, dan kami semua yang mengambil bagian orang tua lanjut usia di rumah, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Kami serahkan ibadah ini, kami mohon Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami agar kami boleh melaksanakan firman Tuhan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan kami Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat. Kita boleh berada di minggu Advent ini, itu karena kuasa dan anugerah Tuhan. Dan besok kita akan diundang oleh Yesus Kristus melalui gerejanya untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Firman Tuhan dalam Injil Lukas ini, Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter yang menyampaikan tulisannya, dan khususnya kelanjutan dari Injil Lukas adalah kisah para rasul. Kisah rasul adalah kitab sejarah tentang pekerjaan Roh Kudus yang menyertai para murid-murid sehingga dengan berani mereka bersaksi tentang Kristus yang mati dan bangkit. Secara khusus dalam pembacaan ini mengungkapkan tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Bapak Ibu, biji sesawi itu biji yang paling kecil. Dalam firman Tuhan ada dikatakan, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Artinya, dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dengan iman kepada Yesus Kristus, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Firman Tuhan ini terkait juga dengan firman Tuhan tanggal 28 kemarin, mau mengajak kepada kita bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh melalui iman mereka kepada Kristus. Teman-temannya atau sahabat-sahabat yang mengusung orang lumpuh itu diturunkan dari atap rumah. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak memarahi mereka, tapi Yesus melihat iman daripada mereka, dari orang-orang yang mengusung orang sakit lumpuh ini, sehingga kesembuhan boleh diperoleh bukan saja secara fisik, tapi juga Tuhan mengampuni dosanya. Dan melalui biji sesawi ini, biji yang paling kecil, namun kalau dia tumbuh, dia bisa menjadi besar. Dan kalau kita lihat dalam bacaan ini, di ayatnya yang ke-19, biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya.
Ini artinya tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan berarti langsung besar, tapi mulai dari kecil, dari orang mendengarkan firman, melakukan firman, gereja boleh bertumbuh, gereja boleh berkembang, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kerajaan Allah atau kerajaan surga yang disampaikan di sini ada sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, dan Yesus mengambil contoh dari biji sesawi ini, mau mengajak kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan itu tetap terlaksana, tetap berjalan karena kuasa Allah. Contoh yang kedua yang diambil adalah tentang ragi. Ini tidak asing lagi Bapak Ibu bagi kita sebagai keluarga-keluarga di rumah. Ragi digunakan untuk adonan roti supaya roti itu, tepung terigu itu 3 sukat sampai hamir seluruhnya sampai dia mengembang. Itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang diangkat oleh Yesus Kristus di sini artinya iman kepada Yesus Kristus, dia bertumbuh, bertambah, berkembang karena bertumpu kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu di Minggu Advent, persiapan hati kita, Minggu Advent ada 4 minggu sebelum tanggal 25, persiapan hati kita untuk merayakan Natal, Minggu Advent menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kapan waktunya kita tidak tahu, itu waktu Tuhan. Tapi selama Tuhan memberikan bagi kita kesempatan untuk hidup, sebagai orang tua lanjut usia, mari kita bersyukur kita boleh dilayakkan masuk di Minggu Advent ini, itu karena kuasa Tuhan. Mari kita hidup untuk memuliakan Allah, untuk hidup dalam kerajaan Allah. Itu dimulai dari mana? Sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, itulah kerajaan Allah. Kalau satu waktu Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita berada dalam kerajaan Allah. Ini kekuatan penghiburan bagi kita di tengah-tengah banyak pergumulan kita hadapi, tapi mari kita lihat contoh perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi mau mengajarkan kepada kita tentang kerajaan Allah supaya kita tetap hidup dalam kerajaan Allah tersebut. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam pujian Kidung Jemaat 149. Sang Maha Tabiblah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui firman Tuhan, Yesus mengangkat kerajaan Allah dengan contoh ragi, biji sesawi, mau mengajak kepada kami supaya kami juga dihadirkan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Firman yang telah kami dengarkan, kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati orang tua lanjut usia, badan pengurus PKLU maupun anggota yang bersama-sama dalam ibadah ini. Saudara-saudara kami yang mengambil bagian melalui ibadah PKLU, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi.
Tuhan boleh memberikan umur yang panjang bagi orang tua lanjut usia. Ada maksud dan kehendak Tuhan untuk menjadi berkat, berbuah dalam bentuk iman kepada Yesus Kristus, tetap tegar untuk menjadi berkat dalam hidup keluarga, gereja, dan masyarakat. Bapa di surga, kami boleh berada pada Minggu Advent, dan besok hari Tuhan mengundang kami Minggu Advent kedua untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Dalam persiapan hati ini, kami mohon campur tangan Tuhan, karena dalam persiapan iblis pun tidak tinggal diam. Iblis berjalan keliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam orang-orang yang hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami diperlengkapi melalui iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Tantangan pergumulan apapun yang kami hadapi, arahkan kami untuk tetap teguh di dalam iman. Kerajaan Allah itulah Yesus Kristus. Berkati seluruh orang tua lanjut usia dari sektor pelayanan 1, 2, dan 3 bersama dengan keluarga, anak cucu kami mohon, Tuhan jaga, pelihara, berkati dalam hidup ke depan. Bapa di surga, berkati pelayanan dalam gereja, Inforkom musik gereja yang setia melayani, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati. Dalam persiapan kami bersama untuk Natal, Tahun Baru, kami mohon berkat Tuhan, kesehatan daripada Tuhan bagi kami semua. Saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Begitu juga dalam sukacita ulang tahun, kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, berhasil maupun dalam kegagalan. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini. Pemerintah, bangsa, dan negara kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, begitu juga dalam kehidupan gereja Tuhan, lingkungan di mana kami dihadirkan. Pakailah kami bersama sebagai garam dan terang, sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyampaikan persembahan syukur kita. Untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan, yaitu dari Matius 5, dari kitab Matius 5 ayat yang ke-24. Matius pasal 5 ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian firman Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama dari Gita Bakti. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu
segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undang berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa Maha Penyayang, hati kami diliputi rasa syukur yang meluap-luap oleh karena kasih setia dan kebaikan-Mu yang nyata bagi kami senantiasa berkelimpahan. Terimalah syukur kami Bapa, serta kuduskan persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan dalam Gita Bakti 131 baitnya yang pertama. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang, bersiap segera. Buka pintu hatimu supaya masuk raja-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah Tuhan bagi kami dalam ibadah PKLU pada hari ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai orang tua lanjut usia, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.